Bapak, Ibu, Saudara, malam ini pelajaran saya yang terakhir. Besok mengajar di Balikpapan, kemudian lusanya sudah pulang. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, saya akan menyampaikan pesan-pesan yang penting. Semoga semuanya konsentrasi. Kita akan mulai dengan pertanyaan sejuta umat. Dan kalau Anda fokus, ini akan memberikan Bapak Ibu informasi yang bisa dipakai seumur hidup. Apakah itu? Pertanyaan sejuta umat, Bante, kenapa kalau saya meditasi, pikiran saya selalu mengembara? Kenapa, Bante, pikiran saya tidak bisa berhenti? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu siapkan konsentrasi. Saya minum sedikit dulu. Bapak Ibu, bagi yang rajin bermeditasi ataupun yang belum rajin bermeditasi ataupun yang tidak rajin bermeditasi, Anda tetap harus dengar. Kenapa? Ya mungkin kapan-kapan Anda mau rajin, betul ya? Jadi Anda ambil dulu ilmunya. Ilmunya sudah lengkap, ilmunya sudah baik, kapan mau dipraktekkan bisa. Saudara-saudari, ketika bermeditasi, bagi seorang pemula atau bagi siapapun, ada 3 hal yang akan terjadi di pikiran kita. Sebelum itu, kita kenalan dulu. Di pikiran kita ada 2 hal. Yang pertama adalah Anda ngobrol dengan diri sendiri. Setuju? Anda ngobrol dengan diri sendiri. Yang kedua, Anda membayangkan hal-hal. Kita coba ya. Besok hari apa? Minggu. Kalau Anda mengatakan besok hari Minggu, lalu Anda diam sebentar, nanti muncul pikiran. Entah apa pikirannya, setiap orang berbeda-beda. Nanti muncul pikiran. Besok mau kemana ya? Besok ada janji. Besok mau nyusul Bante ke Balikpapan enggak ya? Tapi jauh sekali. Anda usahlah, dengar rekaman aja. Lucunya makin dibiarkan dia makin berkembang. Nomor 2 di pikiran Anda adalah gambar pikiran. Anda bisa membayangkan sesuatu. Contoh, bisa Bapak Ibu bayangkan ada
seekor unta di depan sini. Bisa? Bisa ya? Nah, muncul unta. Oleh karena itu kalau bermeditasi, kalau bisa jangan diganggu suara. Ya, atau suara seminim mungkin. Kenapa? Karena begitu ada suara, pikiran kita itu sudah lari. Ya, kita duduk begini fokus. Lalu ada motor yang lewat. Saya tidak tahu kalau pikiran orang lain ya. Tapi kalau normalnya orang, nampak enggak seperti ada motor yang lewat? Nampak. Ya, Anda mungkin terganggu. Ada yang ketok pintu di depan. Langsung muncul enggak gambaran pagar rumah? Muncul ya? Nah, lebih gawat lagi. Kalau Anda atas sila. Sudah lapar. Ya, teng. Bakso. Ada nggak di sini? Ada ya bakso ya? Kalau di Medan begitu, mangkoknya dipukul pakai sendok ya. Nah, berarti itu universal ya. Tukang bakso se-Indonesia sudah janjian. Ya. Nah, kita akan langsung terganggu. Bapak Ibu Saudara, keadaan yang pertama. Ada berapa keadaan? 3 ya. Ini keadaan yang pertama. Kita sedang bermeditasi. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Lalu pikiran muncul. Besok hari Minggu, bagusnya kemana ya? Lalu mikir makin jauh, lupa sama nafasnya. Belas lupa. Namanya adalah udah nggak ingat nafas namanya? Namanya apa? Melamun. Setuju? Setuju ya? Coba renung, yang belum setuju renungkan dulu, saya tunggu. Sampai setuju ya. Sampai besok. Kalau Anda merenung gimana? Keseret pikiran toh? Ya, keseret pikiran. Sudah nggak tahu nafas, nggak tahu lagi. Belas nggak tahu. Nah, itu bahasa Jawa, belas nggak tahu itu. Ya. Namanya melamun. Baik, berarti keadaan pertama ketika bermeditasi adalah melamun. Kenyataannya terjadi enggak? Terjadi ya. Kadangkala kelihatannya sih gagah begini. Pikirannya sudah sampai Jakarta. Ya, nggak ada yang tahu. Senang pula. Diikutin ya. Nah, keadaan ketiga. Nah, ada yang protes ya. Kedua Bante ya. Tidak, 3 dulu. Habis 3 baru 2 ya. Kita 3 dulu. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran tidak muncul sama sekali selama berjam-jam. Katakanlah 2 jam. Ya, pikiran tidak muncul sama sekali 2 jam. Namanya apa Bapak Ibu? Apa? Bukan. Meditasi nih ya. Masih meditasi. Tidur aja menghayal loh. Buktinya kalau tidur mimpi, betul enggak? Ya, ini enggak. Ini tahu nafas masuk, tahu nafas keluar. Enggak menghayal sedikit pun. 2 jam. Namanya? Ya, ada yang jawab benar tadi ya. Hampir ya. Sudah benar, dapat 99 sudah. Tapi saya mau yang lebih spesifik.
Namanya jana kedua. Iya. Nggak percaya, cek di Sutta. Jana kedua itu apa? Ya, jana kedua itu adalah keadaan lenyapnya witaka dan wicara. Di dalam batin cuma ada sukha, piti, ekagata. Nggak hafal, nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya pikiran tidak ada pengembaraan sedikit pun ketika bermeditasi. Gak ada. Habis sudah. Ya. Yang ada hanya objek. Nafas masuk, nafas keluar. Muncul apa? Sukha kebahagiaan, piti kegiuran, ekagata kemanunggalan pikiran. Artinya keadaan ketiga adalah meditasi yang sangat sukses mencapai jana kedua. Begitu ya. Kita hafal dulu ya. Keadaan satu apa? Melamun. Keadaan ketiga apa? Jana kedua. Kita jelaskan keadaan kedua. Tapi sebelumnya kita mundur lagi. Saya sering ditanya umat, Bante, kenapa ya Bante? Saya kalau meditasi pikiran saya terus mengembara. Kenapa ya Bante ya? Tahu enggak jawabannya apa? Walaupun kalau pas ditanyakan, saya akan bilang, ya pelan-pelan, berjuang. Itu prosesnya Pak, itu prosesnya Bu. Begitu ya? Tapi sebenarnya jawabannya apa dalam hati? Iya Pak, iya Bu, kan Anda belum jana kedua. Betul ya? Kan Anda belum jana kedua. Kalau Anda sudah jana kedua, pikiran itu diem berjam-jam. Kalau meditasi 1 jam ya 1 jam. Keadaan kedua. Siap-siap ya. Keadaan kedua itu adalah bukan menghayal, bukan melamun, tapi belum mencapai jana. Jadi bagaimana di antaranya? Itulah yang perlu dipertahankan seorang pemula. Keadaan kedua ini. Bagaimana? Begini. Nafas masuk. Nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Di depan ada yang lewat. Jalan kaki. Ada suara kipas. Muncul enggak gambaran kipas angin? Muncul ya. Tapi Anda jangan lepas nafas Anda. Ya. Artinya apa? Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Walaupun suara hati gambar pikiran muncul, Anda jangan lepas nafas Anda. Bisa Bante? Bisa. Kita tes ya. Anda semua coba buka mata, nggak usah tutup. Fokus, nafas masuk, nafas keluar. Jangan lepas nafas Anda, tapi sambil dengarkan saya. Sembari saya berbicara, nafas Anda tidak boleh hilang. Kalau nafas Anda hilang, Anda terlalu fokus di saya. Fokus di nafas Anda. Cukup. Bisa enggak fokus napas tapi sambil dengar saya? Bisa ya? Itu bukti. Itu bukti kalau Bapak Ibu bermeditasi, kendati pun sedikit diganggu pikiran, selama Anda tidak melamun, Anda dalam keadaan kedua. Ya, Anda hanya punya tugas, jangan lepas nafas Anda. Selama ini Anda berpikir, begitu ada suara hati, begitu ada hayalan,
gambaran pikiran, meditasi saya gagal. Betul? Itu yang selama ini dibayangkan banyak orang. Tidak mungkin pemula itu duduk langsung 2 jam pikirannya. Tidak ada pengembaraan. Kalaupun mungkin, cepat-cepat jadi biku. Ya, Anda sangat berbakat. Iya, ya, cepat-cepat jadi biku. Baik, lanjut. Apa yang terjadi ketika kita sudah mengerti nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Nah, tadi motor lewat, ya, nampak motor. Tapi kita tetap pegang nafas kita. 1, pikiran tidak menjadi kesal. Kalau dulu Anda bisa sedikit kesal, tapi sekarang Anda sudah tahu ini sudah benar. Yang kedua, Anda tidak jatuh ke lamunan, ya, karena Anda masih pegang nafasnya. Lalu apa yang terjadi? Karena Anda masih pegang nafas Anda, walaupun ada suara hati muncul, gambar pikiran muncul, dia sebentar aja hilang. Karena Anda nggak ngikutin, ya, dia muncul tenggelam, dia muncul tenggelam. Dan Anda terus latihan, lalu apa yang terjadi? Kalau dulu meditasi 1 jam, melamun 4 kali. Contoh ya, sekali melamun 5 menit. Berarti Anda meditasi berapa jam? Berapa menit? 40 menit, betul ya? Lama-lama Anda latihan menjaga kondisi kedua ini. Lama-lama bagaimana? Melamunnya tinggal 3 kali. Yang gak usah dihitung, ini kira-kira aja ya. Melamunnya jadi sisa 3 kali. Yang dulu 5 menit jadi 3,5 menit. Selamat, Anda sudah meditasi 50 menit. Melamun 10 menit ya. Itu teori yang bagus. Kalau kenyataannya ada yang meditasi 1 jam melamun 25 kali, ada. Melamun 120 kali pun mungkin ada. Ya, bukan melamun sih ya, gambar pikiran muncul, tidak apa-apa. Nah, kita cerita melamun ya. Melamun, pergi pikirannya 1 menit, balik lagi. Pergi 30 detik, balik lagi. Nah, kalau dilatih terus mempertahankan kondisi kedua ini, maka yang terjadi gambaran pikiran, lamunan tadi itu frekuensinya berkurang. Yang kalau kita sekali duduk 1 jam dulu melamun 10 kali, setiap kali melamun 1 menit, contoh aja ya, atau 2 menit, lama-lama turun 8 kali, 7 kali, 6 kali. Anda semakin damai. 2. Yang kedua adalah Anda mungkin masuk ke keadaan sangat diam, tapi tidak terlalu lama, ya. Suara hati, gambar pikiran lenyap. Barangkali 3-4 menit Anda tidak diganggu. Selamat. Anda pelan-pelan menuju pencapaian jana. Kalau dia sudah bisa diem 1-2 jam, ya Anda mencapai jana kedua. Ya. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Saya ingin Anda ketika bermeditasi, sebelum itu saya mau buat perumpamaan. Bukan perumpamaan, mengajak Anda untuk merenung. Kalau Bapak Ibu kerja, ya, buat laporan keuangan atau hitung uang ya. Ya, anggaplah Anda hitung uang. Ini hari Sabtu ya. Tutup minggu ya. Hasil jualan seminggu mau dihitung. Anda lebih senang kerja di tempat yang sepi atau tempat yang ribut? Ada anak-anak kecil 4 orang main-main. Anda pilih yang mana? Sepi ya? Anda pilih yang sepi. Tetapi
Kadangkala Anda tidak punya tempat yang sepi. Anda pulang rumah, anak-anak 2 orang, keponakan 2 orang, totalnya 4, main-main. Pertanyaan saya, Anda tetap bisa nggak kerja walaupun anak-anak bermain? Bisa ya? Kerja akuntansi atau hitung uang. Ya Anda hitung. Anak-anak ribut, teriak sana, teriak sini. Hancur lebur ya, mainan dibanting. Nah, itu bisa. Dulu saya punya pelanggan ya. Dia bisa hitung uang sambil kongkoh. Beneran loh. Sambil ngobrol. Ya. Ini tangannya hitung ini. Ketemu kita. Cak paleo boy. Nah, sudah makan belum? Sudah kok. Di mana tadi? Dia beneran sambil hitung. Kami yang takut. Kalau lu hitung itu nggak silap, nggak salah, nggak profesional, gitu ya. Sambil hitung, sambil ngobrol. Nah, ada nggak di sini yang bisa? Gak ada ya? Nah, latihan nanti ya. Nanti udah bisa lapor ke saya, ya. Saudara-saudari, kendati pun anak-anak ribut dan bermain, seseorang tetap bisa bekerja. Palingan dia harus sedikit lambat, ya, harus sedikit hati-hati. Kalau dia hitung uang harus lebih hati-hati, kalau dia ngitung angka harus lebih hati-hati. Bapak Ibu Saudara ketika bermeditasi, pikiran yang ribut ini Anda anggap itu adalah anak-anak yang sedang bermain, ya, anak-anak yang sedang bermain. Tugas kita apa? Nafas masuk, nafas keluar. Ya, itu tugas kita. Anak-anak itu nanti main, capek. Setelah capek mereka diem. Seperti itulah bermeditasi. Ya, pikiran mengembara. Kita nafas masuk, nafas keluar. Satu ketika mereka menjadi diem. Saat itu Bapak Ibu merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara ya, menjawab pertanyaan sejuta umat. Kenapa Bante ketika bermeditasi pikiran saya selalu mengembara? Hari ini Bapak Ibu dapat jawabannya. Jawabannya apa? Normal saja, ya. Terus bagaimana Bante? Terus latihan, ya. Nanti melamunnya berkurang, intensitas melamunnya berkurang. Bapak Ibu Saudara, setahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu, saya pernah mengajar di sini. Melatih nafas dalam keseharian. Ada yang ingat? Lupa semua? Sedikit orang ingat ya. Bu Sunawati pasti ingat. Karena pernah chat saya sehari setelah pelajarannya ya, atau beberapa hari. Ya. Lupa ya. Ternyata ibu yang lupa. Waduh, gawat. Oh iya, ngomong ke saya sepertinya ya. Ibu hampir nabrak mobil. Nah, ingat ya? Nah, sudah 2 tahun yang lalu. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah memberi petunjuk melatih dalam keseharian. Setiap Anda kesal, setiap Anda menunggu, rileks, nafas masuk, nafas keluar. Tidak perlu menutup mata ya, nafas masuk, nafas keluar. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Salah satu jawabannya, untuk mendiamkan pikiran kita. Kenapa mau didiamkan Bante? Karena pikiran kita ini kompor gas. Beneran, pikiran kita ini kompor gas.
ada orang yang ganggu kita. Kalau pikiran kita diam sebenarnya kita tidak marah loh. Beneran loh. Tapi begitu Anda komentar, emosi Anda naik. Tidak percaya nanti mulai perhatikan. Ya. Setiap Anda mau marah, Anda perhatikan siapa yang ngompori Anda. Diri Anda sendiri. Oleh karena itu salah satu tekniknya adalah menenangkan kompor gas itu. Ya. Dengan cara diam dulu, berhenti dulu berpikir. Nafas masuk, nafas keluar. 1-2 menit. Nggak perlu mikir dulu, ya. Kecuali hal itu harus segera diambil tindakan. Ya, kita cerita sesuatu yang tidak urgent. Tapi kalau Anda tidak duduk untuk bernafas, Anda mungkin tertrigger ya, kepancing. Udah berapa lama saya mengalah, udah berapa kali saya mengalah, dia kok kurang ajar, dia kok nggak hargai saya, begitu ya. Tapi kita diam dulu. Dengan itu, semua gejolak batin bisa berkurang. Cara kedua bagaimana? Cara pertama tadi, nafas masuk, nafas keluar. Anda tenangkan diri Anda. Cara kedua bagaimana? Cara kedua adalah menggunakan perenungan yang benar. Bapak Ibu Saudara, hanya itu pelajaran saya malam ini. Nanti kita akan tanya jawab. Ya, pelajaran saya hanya 2. 1 menenangkan diri. 1 lagi perenungan yang benar. Ya, contoh, kalau ada orang yang ganggu kita, atau kita tertimpa kesialan. Kalau perenungan Anda salah, Anda bisa semakin stres. Ya, Anda bisa semakin stres. Contoh perenungan Anda adalah, kenapa kok bisa kena motor saya? Salah saya apa? Saya jadi orang sudah baik. Kenapa ini ketimpa saya? Makin stres? Makin. Tapi salah satu perenungan yang baik bagaimana? Motor kita tertimpa sesuatu. Sudahlah, karma buruk berbuah. Betul? Begitu kita mengatakan karma buruk berbuah, stres kita itu turun loh. 20%, 30% tergantung pemahaman setiap orang. Lanjut, saya beri contoh yang lain. Ya, dengar kabar yang kurang baik. Kalau Anda salah perenungan, gejolak batin luar biasa. Anda harus keluarkan perenungan yang benar. Apa perenungan yang benar? Salah satunya, sudahlah, anicca, anicca. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini saya sebut mantra-mantra kehidupan. Ya, mantra-mantra kehidupan. Mantra artinya apa? Mantra itu dalam bahasa Sanskerta artinya kata-kata yang indah. Ya, kalimat-kalimat yang indah. Tapi melebur ke bahasa Indonesia, kita taunya mantra itu apa? Kalimat yang mengandung magic. Ya. Malam ini kita pakai yang bahasa Sanskerta. Kalimat-kalimat yang indah. Saya mau Bapak Ibu punya template. Template itu apa? Cetakan. Setiap Anda kena masalah, template ini keluar. Ya. Pertama dulu, siapapun yang ada di ruangan ini, kalau Anda punya konsep, saya paling gak suka menunggu. Hapus malam hari ini. Tolong hapus. Itu template yang Anda buat. Pertanyaan saya, mana bisa hidup di dunia ini tidak menunggu, betul? Mana bisa? Semua harus pakai tunggu. Bahkan sesuatu yang berkualitas itu nunggunya makin lama.
Sabarnya makin tinggi. Saya sangat suka belajar bahasa Bapak Ibu. Sangat suka. Dan apa yang saya dapatkan dari belajar bahasa? Kesabaran yang luar biasa. Bapak Ibu berpikir belajar bahasa itu sulit? Enggak. Banyak. Bukan sulit. Banyak. Kasih contoh ya. Yang susah-susah. Ini. Bahasa Inggrisnya apa? Bottle cap. Cap. Ya. Bottle cap. Bante, saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak usah bisa. Hafalnya 50 kali. Betul? Hafal ini 50 kali. Bottle cap, bottle cap, bottle cap, bottle cap, bottle cap. Hafal 10 menit. Ingat nggak ini bottle cap? Ingat. Ya gitu. Bisa. Bisa enggak? Bisa. 10.000 kosakata. Baru satu. Betul? Supaya bisa ngobrol 6.000 kosakata. 6.000. Ya. Apa ini? Bottle cap. Ya, bottle cap. Yang ngaku nggak bisa bahasa Inggris, hafal dah. Cap, 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 cap. Bottle cap. Bottle cap. 50 kali. Besok ketemu. Apa iki? Bottle cap. Nah, itu bisa. Yang susah lagi. Pen. Pen ya. Ujungnya. Kalau pen mah gampang ya. Ujungnya apa namanya? Nib. Betul? Ya, pen nib. Kalau nggak salah nulisnya KNIB. Pen nib. Hafal. Nib, 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 nib. 10 menit. Bisa bahasa Inggris? Bisa. 2 kata. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar bahasa baru, semuanya dihafal. Sudah 1 tahun menghafal pun belum pinter. Makanya banyak yang nyerah. Ya, karena banyak yang nyerah, bukan gak pinter. Pinter, tapi gak sabar. Tapi kalau Anda sudah pernah nembus 1 bahasa, belajar dengan serius, tembus 1 bahasa 2 tahun, Anda tahu ternyata bisa. Mari belajar ya. Dinding, bahasa Thainya. Lah iya toh, kalau Inggris mah gampang. Banyak yang pinter ya, ganti sekarang. Bahasa Thai ya. Kampeng. 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 Nah itu hafal. Kampeng. Kampeng ya. Pohon. Tonmai. Tonmai. Harus bener loh nadanya kayak Mandarin ya. Tonmai. Tonmai ya. Samping. Ada di samping. Yukang. 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 Hafal 10 menit ya. Jangan senang dulu. Pohon ada di samping dinding. Betul ya. Tonmai yukang kampeng. Amsyong kan? Nah itu. Tonmai yukang kampeng. Kipas angin. Pat lom. Pat lom. Saya kasih yang bagus bahasanya. Jam. Jam bagus bahasa Thainya. Nalika. Nalika. Ya. Nalika. Ya hafal. Nalika. 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 Jadi belajar bahasa itu bukan pinter. Tapi apa? Sabar. Betul enggak? Sabar. Ya diulang aja. Sampai 10.000 kosakata. Pinter. Kalau cuma 1 tahun belajar Anda dengar video enggak ngerti, percaya saya. Kenapa? Puzzle-nya belum selesai.
Ya, tapi begitu Anda punya 6.000 kosakata, mulai kedengaran. 4.000 aja udah bisa kongko. Cuma kongkonya masih jelek. Masih sepatah dua patah kata. Ya. Contoh kalau Anda mau bilang, itu jam dinding yang kemarin sore hilang kemana ya? Nggak bisa. Ya, cuma bisa nalika, mewan, nalika. Jam semalam, Yunai ada di mana? Gitu ya. Nah, jam semalam ada di mana? Nalika, mewan, Yunai, orangnya ngerti. Nah, tapi kalau sudah 10.000 kata, nalikaที่เมื่อวานอยู่ที่เนี่ยมันหายไปไหน? Ah, gitu ya. Itu jam yang semalam ada di sini, hilang kemana? Nah, gitu. Mau apa lagi? Sang Buddha ya. พระพุทธเจ้า พระพุทธ bukan B-U-D-D-H-A, bukan. Put itu ada P-nya, jadi mereka nyebutnya P-H-U-T. Put, Tha, T-H-A. Puttha, พระพุทธเจ้า เจ้า itu adalah sesuatu yang sangat tinggi. Ya, พระพุทธเจ้า เก่งครับ สุดยอดเลยนะ ใครก็พูดได้ คุณสมารินดาเนี่ยเก่งเหลือเกินya. Jawabnya ครับ gitu aja. คุณสมารินดาเนี่ยเก่งเหลือเกินครับ gitu ya. Sebenarnya kap laki-laki, ka perempuan. Tapi perempuan kadang-kadang boleh ngomong kap untuk lucu-lucu sama temennya. Sama yang akrab. Kayak ketegasan gitu. Kayak kita ngomong siap, padahal kita bukan militer, betul? Ya, siap, padahal kita bukan militer. Perempuan kadang pakai kap, kayak ketegasan gitu. Ya, nanti ambilkan itu ya, kap. Itu bukan artinya dia bencong, bukan. Ya, dia perempuan tapi dia pakai kap, boleh. Kalau laki-laki jangan. Laki-laki begitu jawab ka. Saya mau terima dana makannya langsung keluar kain. Beneran ya. Kalau dia ketemu saya, Lung Pika, padahal laki-laki. Saya udah keluar kain. Menghargai dia sebagai inner woman. Nah, ya, inner woman. Dia merasa dirinya perempuan. Khop kun ka Lung Pi. Nanti dia jawab begitu ya. Gawat nanti direkam TikTok ini. Lupa saya ya. Saudara-saudari, belajar bahasa itu hanya perihal sabar ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya konsep saya paling tidak suka menunggu, mohon hari ini buang itu. Ganti jadi apa? Menunggu itu bagian dari hidup ya. Menunggu itu bagian dari hidup. Atau Anda mau pakai moto saya lebih bagus lagi. Walaupun tidak selalu berhasil. Menunggu itu menyenangkan. Ya, menunggu itu menyenangkan. Walaupun kenyataannya tidak. Tapi cukup menghibur diri, betul? Lalu nafas masuk, nafas keluar. Tapi kenapa saya mengatakan menunggu itu menyenangkan? Terus terang saya cukup suka menunggu. Cukup suka. Kecuali ada waktu yang harus dikejar. Karena ketika menunggu itu sangat tenang bagi saya. Karena nggak ada tugas apapun. Ngerti? Kalau kita lagi tunggu kan nggak ada tugas lain. Ya, waktu itu adalah sepenuhnya milik kita. Saya keluarkan buku, saya balas chatnya umat, ya, atau belajar sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu terbiasa setiap waktu itu produktif, sebenarnya menunggu itu enggak apa-apa. Saya sangat suka menghafal kosakata. Nah, kalau menunggu lama, saya keluarkan kosakata. Saya bawa kosakata kemana-mana. Mungkin Anda tidak percaya, ya. Tapi ini nggak usah di zoom. Ini depan kosakata semua, ya. Bahasa apa Bante Anda usah lihat, ya. Jadi ada kosakata yang selalu saya bawa. Untuk apa? Standby. Begitu ada menunggu, saya keluarin. Saya lanjut menghafal. Dan sudah menghafal,
3 tahun. Belum pinter juga. Ya, belum pinter juga. 3 tahun belum pinter. Kenapa? Karena belajarnya part time. Ini yang saya pahami. Ketika dulu saya di Thailand 8 bulan saya udah bisa ngobrol. Kenapa? 1 hari belajarnya 7 jam. Ya. Tapi kalau ini part time, 1 hari 1 jam, kadang bolong, kadang besoknya 1 jam ya. Sudah 3 tahun belum pinter juga. Kapan pinternya Bante? Mungkin 3 tahun lagi. Ya. Baik. Saudara-saudari, permasalahannya agar Bapak Ibu punya mantra-mantra yang bagus-bagus, Anda harus banyak sekali konsumsi kebijaksanaan dari begitu banyak orang. Begitu ya? Sehingga Anda punya template yang bagus-bagus. Hari ini saya kasih sejauh yang bisa saya ingat. Kalau Anda ada masalah, pakai mantranya Acan Chah. Apalagi kalau masalahnya berat. Apa mantranya, ada yang tahu? Hampir. Ini pun akan berlalu. Pernah dengar? Ya, bahkan ada bajunya ya. Ini pun akan berlalu. Nah, itu Acan Chah. Saya pakai itu sampai hari ini, ya. Kalau ada masalah yang cukup berat, ini pun akan berlalu. Ya, ini pun akan berlalu. Sabar. Ini pun akan berlalu. Itu mantra Bapak Ibu ya. Lanjut. Dari Sang Buddha. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Ingat ya, kesabaran adalah meditasi yang tertinggi. Tapa, kesabaran tapa tertinggi. Jadi kalau masalah itu sudah enggak ada solusinya, ditunggu pun sudah enggak bisa, kita sudah divonis sakit yang sangat berat, apa mantranya? Kesabaran adalah tapa tertinggi. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Itu menguatkan kita, ya. Mantra lainnya apa Bante? Ini juga sangat saya sukai. Namanya Atha Loka Dhamma. Atha Loka Dhamma, 8 kondisi dunia. Apa 8 ini? Kadang kita mendapatkan, kadang kita kehilangan. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Kadang kita dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Kita ulang ya, biar dihafal. Kadang kita mendapatkan, kadang kita kehilangan. Kalau buku-buku di Indonesia, kadang untung, kadang rugi. Sama saja ya. Saya senang penerjemahan Thailand ya. Mereka pakainya kadang kita mendapatkan, kadang kita kehilangan. Kadang dipuji, kadang dicela. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Tapi kan tidak mungkin pas kita kena masalah kita ulang 8 ini. Enggak, pilih aja 2. Pilih aja 2. Yang kita paling nyaman untuk mengingat 8 ini ya. Nah, saya paling senangnya kadang mendapatkan, kadang kehilangan, cukup. Atau kalimat yang sangat kuat juga. Kadang dipuji, kadang dicela. Tapi begitu kita mengulang ini, kita mengingat ke-8-8-nya. Yang artinya kadang kita suka, kadang kita duka. Ya, kadang kita suka, kadang kita duka. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketimpa sesuatu, Anda harus kehilangan uang ya, 2 juta, 3 juta. Anda renungkan, pernah nggak Anda tiba-tiba dapat rezeki 10 juta? Pernah? Ya pernah. Demikianlah hidup. Ya. Ketika Anda dapat rezeki besar, Anda juga harus ingat satu ketika yang namanya jalan itu ada lubangnya, ya. Ketika Anda dapat banyak, ya salah satu caranya ya ditabung dengan baik. Kadangkala ada lubangnya di tengah jalan. Ketika kena lubang, grek ini habis uang. Tapi kadangkala kita dapat uang. Saya pakai uang kenapa? Karena itu yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, saya setiap contoh selalu pakai ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini saya tulis ya, mantra-mantra kehidupan yang sangat saya sukai, anicca, dukkha, anatta.
Tapi kalau ini dipecah nanti habis setengah jam ya. Anicca, dukkha, anatta. Ini sangat luar biasa, nggak usah pakai ketiganya, tetapi salah satunya aja ya. Ketika sesuatu tidak bisa diatur, nggak bisa diatur, namanya anatta. Ya, Anda belum pernah dengar ya. Anatta itu artinya tidak bisa diatur. Karena ada panjang ceritanya. Kalau lengkapnya adalah apa yang tidak bisa diatur tidak bisa disebut sebagai milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Apa yang bukan diriku bukanlah aku. Jadi yang kita hafal biasanya cuma ujungnya. Anatta artinya tanpa aku, bukan aku. Tapi salah satu penjelasan Sang Buddha di Anatta Lakkhana Sutta adalah tidak bisa diatur. Jadi terkadang kita terkena sesuatu yang kita tidak punya kontrol. Tidak bisa kita atur. Nah, kita menyebutnya anatta. Ada satu yang terbaik, saya lingkarin. Tapi kita tanya jawab dulu ya. Setelah tanya jawab selesai, kita akan tutup dengan yang terakhir ini. Ini mantra yang paling saya sukai ya. Alasannya kenapa ini saya letakkan di belakang, karena saya takut konsentrasi Bapak Ibu sudah tidak terlalu kuat. Jadi kita tanya jawab dulu ya, sudah cukup lelah. Silahkan kalau ada yang punya pertanyaan. Ya, Ibu silahkan. Baik, tadi sebuah uraian Dhamma yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh Bante Abhijatto. Kita langsung buka sesi tanya jawab pada malam hari ini. Tadi saya sudah dibisikin oleh panitia kalau bisa yang belum pernah bertanya. Kalau yang belum pernah bertanya tidak ada, silahkan yang sudah pernah bertanya. Dipersilakan. Ya, saya tanya Bante, makasih. Bante, pada saat kita konsentrasi terhadap napas keluar masuk itu kan, ya saya belum pernah 2 jam Bante. Saya kalau 30 menit saya pernah Bante. Dan dalam kondisi mau mengeluarkan kata-kata aja enggak bisa. Jadi sangat tenang gitu. Jadi tapi apakah saya ingin tanya Bante, seseorang yang telah mencapai jana 1, jana 2 itu, apakah itu stabil atau nanti dia turun lagi atau dia bisa mengulang lagi kondisi-kondisi tersebut Bante? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya adalah kalau belum stabil, belum disebut mencapai. Jadi masih hanya merasakan sesaat. Ya, dan banyak sekali para praktisi itu mereka merasakan 1 kali terus hilang. Ya. Kenapa? Karena pikirannya terganggu oleh keinginan ingin mencapai hal tersebut. Dan dia butuh waktu yang cukup lama untuk menenangkan pikirannya lagi. Ya, oleh karena itu bisa kita ngalamin 1 kali terus nggak ngalamin lagi, itu sangat bisa. Tapi itu tidak kita sebut mencapai. Kita sebut mencapai kalau sudah mahir. Ya, kalau sudah mahir ya kenapa? Gampang. Ya, kalau sudah mahir gampang. Itu pun setiap orang mengakses jana itu kecepatannya berbeda-beda. Ya, yang paling cepat, paling luar biasa Bante Moggallana. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya. Siapa yang lain mau bertanya? Bapak silakan. Halo. Bante. Belakang dulu ya. Ya, nanti berdua. Jangan khawatir. Ya, Bapak silahkan. Saya cuma mau tanya, Bante pernah marah enggak? Pernah. Ya. Berarti sudah menjawab ya. Pertanyaannya cuma itu. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Baik, terima kasih Sugihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama saya Sugio Bante, asli Cilacap. Pak Sutio. Sugio. Sugio. Sugio, Sugio. 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 Ya. Dari tadi Bante jelaskan tentang meditasi di mana anapanasati ya, masuk keluarnya napas. Mohon maaf Bante, ini kalau saya kepengen dari jawaban keterangan Bante udah cukup bagus, cuma yang masih saya bingung antara pikiran dengan keluar masuk napas. Bante bagi dua coupling, di mana setahu teori yang saya pelajarin kan ketika pikiran menggembara langsung tarik dan konsentrasi pada keluar masuknya napas gitu loh. Tapi tadi yang Bante jelaskan bahwa masuk keluar napas jalan terus, biar aja pikiran kemana, nanti ketika lelah kan berhenti sendiri. Mana bisa Bante pikiran itu kok lelah gitu loh Bante. Terima kasih. Tidak. Ya. Saya hanya menjawab pertanyaan kenapa ketika kita bermeditasi pikiran terus mengembara. Ya, artinya orang ini yang praktek meditasi ini sudah tahu teori meditasi. Betul bahwa setiap kali pikiran mengembara kita harus tarik kembali. Betul, tapi kenyataannya melamun enggak? Melamun. Ya, teorinya benar. Prakteknya belum sempurna. Ya, jadi benar ya. Kalau kita kembali bagaimana bermeditasi yang baik dan benar, ya begitu pikiran mengembara kita tarik. Begitu pikiran mengembara kita tarik. Tapi tadi saya survei, pernah nggak melamun ketika bermeditasi? Pernah. Berarti Anda gagal nariknya. Betul ya? Ya, kalau gagal harus bagaimana? Inilah saya kasih pengertiannya. Kendati pun tidak selalu berhasil, tidak kesal. Ya, sama-sama. Tapi sangat baik pertanyaan Pak Sugio. Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan meditasi yang sangat komplit, Anda masuk ke channel Sikadama Sriwijaya, persis seperti yang kemarin, ya. Di sana saya ngajar meditasi juga pas di Palembang, karena saya di sana 6 hari, lebih lama dari kedatangan di Samarinda. Tapi itu bukan masa SPD, itu hari normal ya. Kalau hari normal ngundang saya lebih gampang, dapat seminggu biasanya. Tapi kalau SPD begini kan semuanya ngundang, jadi kita bagilah agak merata. Walaupun sayanya amsyong ya, 3 hari pindah, 3 hari pindah gitu. Nah, Anda masuk ke channel Sikadama Sriwijaya, di sana ada video judulnya Bagaimana Bermeditasi dengan Baik. Kira-kira judulnya itu ya. Itu ada saya menjelaskan bagaimana bermeditasi 1 jam. Ya, bagi Anda yang senang meditasi silakan ditonton. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, Bapak silakan. Ya, terima kasih Bante. Saya tidak ingin bertanya. Ya. Nanti aja kalau memang yang lain tidak bertanya baru saya bertanya Bante. Boleh. Hari ini kita kedatangan tamu Bante. Tamu ini beliau adalah dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Dirgahayu. Sudah 3 hari ini beliau datang ke sini karena energi Bante. Gitu. Sadu. Nah, mungkin beliau mungkin secara KTP bukan Buddhis, non Buddhis. Nah, mungkin beliau akan saya minta untuk memperkenalkan diri dan mungkin apa kesan-kesan beliau terhadap Bante Abhijato sehingga beliau bisa hadir. Ya, terima kasih. Dokternya mau ndak ini dipaksa malahan. Waduh, gawat. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Saya bingung mau jawab apa. Enggak dijawab enggak apa-apa. Kan itu pemaksaan ya. Iya. Ya, Pak Dokter memperkenalkan diri saja cukup. Namanya siapa, Pak? Leo. Leo, Dokter Leo ya. Ya. Ya, Anumodana, terima kasih kehadirannya ya. Ikut meramaikan wihara. Ya. Kalau mau menyampaikan sesuatu boleh, enggak ya enggak apa-apa. Mungkin kalau kenapa saya tertarik banget sama ajaran Bante,
Itu memang saya suka dengerin mau ceramah dari mana gitu, saya suka dengerin juga. Kemudian saya juga dulu suka dengerin yang Bante Panyawaro, Bante Utamo. Kemudian kalau Bante Abhijatto itu saya juga kebetulan aja. Saya lagi browsing gitu, lagi ngeliat tiba-tiba muncul di halaman sosial media saya. Saya denger, ceramah Bante Abhijatto nih bagus banget, saya cocok banget. Terus saya mulai membuka-buka YouTube, mencari ceramah-ceramah Bante yang lain. Kemudian, wah, kok sesuai gitu lah. Saya enak banget dengerinnya. Jadi kemudian saya tanya teman saya yang kebetulan agama Buddha di sini, kapan Bante ke Samarinda gitu lah. Dan kebetulan nih ada kesempatan, ya syukur mungkin jodoh. Jadi saya benar-benar ngikutin 3 hari ini. Ya, Terima kasih. sadu ya. Terima kasih banyak Pak Dokter ya. Terima kasih, Ya. Bante. Silahkan beri tepuk tangan ke Pak Dokter ya. Ya. Dokter Leo ya, Objin ya, OBGYN ya, kalau di Amerika mereka selalu bilangnya OBGYN ya. Walaupun saya kenal Dokter Leo, sepertinya seumur hidup saya tidak pakai kepintaran Dokter Leo. Waduh. Ya. Aduh. Tapi Anda jangan salah, saya pernah mendengar ya, kalau Anda sakit perut enggak sembuh-sembuh, coba konsultasi dokter kandungan. Ya. Bener enggak dokter? Barangkali ya. Saya punya teman, papanya itu sakit perut enggak sembuh-sembuh, sudah ke sana kemari, dan dia beneran ke dokter kandungan, laki-laki. Nah, lalu dokternya menemukan apa yang salah dalam dirinya. Ya. Tapi dokter setelah jadi dokter Objin pernah nggak nerima pasien laki-laki? Belum pernah ya? Waduh. Nanti setelah saya ngomong begini muncul di Samarinda ya. Tiba-tiba ada laki-laki 3 orang ngantri gini. Nah, itu sakit perut nggak sembuh-sembuh ya. Ya, terima kasih kedatangannya dokter ya, menginspirasi semuanya ya. Xie. Kita lanjut ya, sebenarnya saya mau cerita sedikit tapi saya potong aja lah ya. Saya keingat cerita Bapak Objin dunia, tapi ceritanya kejam karena dia eksperimennya pakai budak wanita tanpa obat bius. Ya, apa? Ya, tanpa obat bius. Ya, ada patungnya di Alabama di Amerika. Ya, dan banyak aktivis minta patung itu diturunkan. Ya. Alabama itu adalah kota yang paling banyak pusat perbudakan di zaman dulu. Ya, namanya Alabama. Yang kedua, pusat penerbangan. Ya, banyak pilot Indonesia dikirim ke sana untuk belajar. Dan di sana 50% itu orang kulit hitam. Ya, kalau Anda jalan-jalan ke sana, ada museum sangat bagus, museum orang kulit hitam. Ya. Museumnya luar biasa bagus. Ya, Anda bisa lihat kayak ada roh nanti muncul. Kayak Harry Potter. Ya, dibuat hologram, tiba-tiba muncul persis seperti hantu. Tapi ya memang mereka mau membuat apa? Rekayasaan ya, susah bahasanya ya. Ya, apa namanya? Rekayasa ya, rekayasa ada roh gitu. Rohnya orang kulit hitam. Mereka dipenjara, dibunuh dengan berbagai cara, ya rohnya muncul ngomong ke kita. Ya, salah satu yang saya ingat dia tiba-tiba muncul, anak saya mana? Anak saya mana? Kamu lihat enggak anak saya? Ya, tapi palsu ya, rekaman ya. Ya, kita lihat aja. Museum orang kulit hitam. Ya, mungkin nanti dokter bisa berkunjung ke sana. Ya, mana tahu satu ketika seminar di sana ya muncul ya, Alabama. Ke Alabama dulu. Ya, Anumodana, dokter ya, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, ya tadi ibu itu di belakang angkat tangan betul ya? Siapa tadi ibu? Oh boleh, sama aja, nanti dapat semua. Pokoknya nggak selesai nggak pulang. Ya silahkan. Ya, malam Bante, Wan Damai Bante. Selamat malam. Saya Ricky Bante. Saya mau tanya Bante, bagaimana pendapat Bante mengenai seseorang atau sekelompok orang yang ngefans dengan salah satu pemuka agama,
lalu menganggap pemuka agama tersebut suci, hingga akhirnya membuat pemuka agama tersebut merasa tidak nyaman berkunjung ke tempat tersebut. Itu akhirnya kan nanti pemuka agama tersebut ngejudge, walaupun semalam Bante bilang, saya lupa lagi Inggrisnya apa, don't take personally ya kalau nggak salah Bante ya. Walaupun begitu, tapi karena perilaku beberapa orang, akhirnya nanti bukan personally lagi, tapi city mungkin, jadi kota. Itu Bante. Bagaimana pendapat Bante? Terima kasih Bante. Ya, kalau pendapat saya pribadi ya, kalau umat Buddha senang dengan seorang guru, lalu menganggap gurunya itu sudah suci, menurut saya itu baik untuk memulai. Dengarkan baik-baik ya, sangat baik untuk memulai. Dalam artian apa? Kalau kita suka sama gurunya, pelajarannya masuk. Jadi itu hal yang sangat baik. Nanti setelah umat itu berkembang, sudah belajar banyak, sudah dewasa. Kalau kita cerita agama Buddha ini ya, kita cerita agama Buddha, kita nggak cerita yang lain. Saya menyarankan fansnya itu pindah. Ya, dulu fansnya dengan seorang Bante, sudah belajar banyak, dharma sudah banyak, sudah dewasa, pindah fansnya ke Sang Buddha. Apa alasannya? Bapak Ibu fans dengan seorang biku, kalau tidak siap-siap, karena kita ini tinggal di Indonesia, Anda mungkin bisa kecewa kalau biku itu pulang. Ya, kalau di Thailand orang Thai tidak kecewa. Orang Thai itu berbeda dengan orang Indonesia. Maksudnya bagaimana? Kalau di Indonesia bikunya sudah 12 wasa, lalu dia lepas jubah, umat Buddha merasa dikecewakan. Umat Buddha merasa dibohongin, ya. Umat Buddha merasa, loh kan Anda sudah ambil sumpah jadi biku. Ini saya dengar dari umat sendiri. Kan dia ambil sumpah jadi biku. Kenapa dia lepas? Nah, kalau di Thailand berbeda. Kalau di Thailand mereka jadi biku 12 tahun lalu lepas jubah. Mereka mengatakan apa? Hebat ya kamu bisa jadi biku 12 tahun. Ya, ngerti maksudnya? Ya, hebat ya kamu bisa jadi biku 12 tahun. Karena kalau seseorang bisa jadi biku yang baik selama 12 tahun, karakter buruknya pasti berkurang, betul ya? Tapi itu Thailand, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di Indonesia enggak bisa. Kalau di Sri Lanka bagaimana? Sama seperti di Indonesia. Bikunya harus kabur. Itu tradisi. Jadi bikunya packing rapi, semua sudah bagus. Dia bersihin wihara, kamar, dia bersihin. Satu ketika hilang. Tinggal surat untuk kepala wihara. Dan mereka tidak boleh muncul di wihara minimal. Yang saya dengar ya, saya nggak pernah tinggal di Sri Lanka. Minimal 1,5 tahun. Kalau mereka datang itu seperti membuat malu dirinya dan kepala wihara. Jadi mereka nggak keluar, 1,5 tahun nggak datang ke wihara. Baik, saya belum menjawab sepenuhnya pertanyaan saudara Riki ya. Jadi saya akan jawab. Bagaimana tanggapan saya? Tanggapan saya bagi umatnya merasa gurunya luar biasa itu oke. Itu baik untuk tahap awal. Dan semoga pelan-pelan mereka bertumbuh, umat-umat menjadi lebih bijaksana, umat-umat menjadi mengerti bahwa yang sempurna adalah Sang Buddha. Dan para bante yang lainnya itu sedang berlatih. Kendati pun beberapa biku kita bisa melihat perilakunya sungguh sangat luar biasa. Tapi bagi biku itu bagaimana? Baik. Satu ketika ada seorang biku yang luar biasa namanya Bante Buddhadasa, sudah meninggal. Ini salah satu Bante paling legenda di dunia. Bante Buddhadasa. Ya, bukunya dalam bahasa Inggris banyak sekali. Beliau bahkan dapat penghargaan dari UNESCO. Saudara-saudari, satu ketika beliau menerima doktor honoris causa. Apa itu doktor honoris causa? Doktor pemberian, nggak usah sekolah. Tiba-tiba dapat D besar, R besar. Luar biasa ya. Nah, kalau ada yang mau ngasih saya boleh juga. Nah,
D besar, R besar, nggak usah sekolah, luar biasa, hemat 15 tahun ya. Bapak Ibu Saudara, Bante itu menerima doktor honoris causa yang ke-8. Ya, jadi kalau dijejer dia boleh tulis namanya doktor. Hebat ya. Lalu dalam pidatonya beliau mengatakan apa? Beliau sudah tua, gelar itu sudah bejibun banyaknya. Kalau bahasa Thainya belum tem, banyak banget. Ya, yep belum gitu. Nah, dalam pidatonya beliau bilang begini. Ya, lebih kurang aja. Ya, hari ini saya mendapatkan gelar doktor. Saya terima kasih kepada universitas. Saya terima kasih pada semua pihak yang sudah memberikan gelar ini. Saya butuh gelar ini. Beliaunya ngomong begitu. Saya butuh gelar ini. Supaya mahasiswa-mahasiswa ini dengerin saya. Beliau ngomong gitu. Karena di depannya mahasiswa. Nah, maksudnya beliau ngambil gelar itu untuk kebaikan orang banyak. Bukan untuk dirinya. Itu yang benar. Ya, kalau seorang guru diberi gelar, diberi penghargaan, itu sebenarnya juga kembali untuk muridnya. Kalau untuk gelarnya ada, kalau untuk gurunya sendiri ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Ya, malah-malahan kalau enggak bijaksana bisa muncul ego. Untuk sang guru tidak ada manfaatnya, tapi bermanfaat untuk sang murid. Jadi kalau meminta tanggapan saya, barangkali bagi saya, kalau itu terjadi di saya, ya biasa-biasa saja. Ya, umat mau menganggap kita apa ya biasa-biasa saja. Kita mengajar seperti biasa. Tapi kalau ada yang bisikin ke saya, Bante, di Samarinda banyak loh yang percaya Bante Abijatto itu arahat. Bisikin ke saya, ya. Baru saya merespon, baru tahu, enggak ya? Nanti bisa dipecat saya ya. Nah, baru saya merespon, oh ya baik. Besoknya mungkin saya ceramah berhubungan dengan hal ini, betul ya? Saya motivasi Bapak Ibu, letakkanlah keyakinan Anda kepada Sang Buddha. Kenapa? Karena Sang Buddha tidak mungkin lagi mengecewakan Anda. Jangan letakkan keyakinan Anda sepenuhnya yang tertinggi itu pada pribadi siapa. Tapi Bante saya senang dengan Bante A, Bante B. Boleh. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Betul ya? Nomor 1, Sang Buddha. Selesai. Ya, saya pikir itu bukan masalah yang rumit. Ya, mau merespon apa silahkan. Atau cukup? Terima kasih. Ya, sadu. Ibu silakan Ibu. Ya. Selamat malam Bante. Selamat malam. Saya mau nanyakan, nama saya Ratna Nirmala. Sewaktu Bante Panyawaro datang sini mewisudi saya, nama saya tetap Ratna Nirmala, cuma tambah Wati, itu saja. Kemudian yang pertanyaan saya adalah begini Bante. Di dalam masyarakat awam, sudah saya amati gitu, ada orang yang bisa tabah menghadapi masalah yang berat. Namun ada juga yang kebanyakan tidak tabah sehingga menjadi stres, depresi, kemudian juga kadang-kadang sampai bunuh diri. Nah, maksud saya Bante, bagaimanakah caranya supaya masyarakat ini juga bisa jadi berbesar jiwa hati, karena biar bagaimanapun bahwa kehidupan di dunia itu adalah duka, sehingga tidak bisa lepas dari masalah. Terima kasih Bante. Ya baik ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Ratna. Jawabannya betul ya, beberapa orang sangat kesulitan dalam menghadapi masalah. Tadi contohnya bahkan sampai berpikir mau bunuh diri ya. Kalau sudah bunuh diri kan kita sudah nggak bisa bantu. Ya. Tips terbaik saya, kalau ada orang yang berpikir mau bunuh diri karena masalahnya sangat berat, tips terbaik saya itu adalah segera
mengunjungi dokter jiwa, psikiater. Itu adalah nasihat terbaik saya. Ya, segera mengunjungi psikiater. Kenapa demikian? Kalau sudah berpikir mau bunuh diri, saya pikir harus segera mendapatkan bantuan profesional. Ya, itu hal pertama yang saya sarankan. Baru yang kedua, kita konsultasi dengan orang-orang yang bijaksana. Ya, ini kalau ceritanya sudah segawat tadi ya, karena tadi contohnya bunuh diri. Tidak boleh saya ceritakan sedikit pun kisahnya, tetapi saya ingin memberi testimoni. Saya juga beberapa kali menyarankan umat Buddha untuk mengunjungi psikiater. Ya, ceritanya apa nggak boleh tahu karena ini ada rekamannya. Ya, saya lulusan psikologi. Orang psikologi itu hanya pegang satu hal. Apa? Jaga rahasia. Jadi kalau Bapak Ibu konsultasi ke saya, rahasia tidak ada yang bocor. Karena itu etika saya. Ya, etika perkuliahan saya. Dan Anda mau masalah seaneh apapun, saya nggak akan terkejut. Nggak akan terkejut, bagi saya biasa aja. Ya, baik. Kita turunin. Kalau belum segawat itu bagaimana Bante? Banyak belajar Dhamma. Kalau dia Buddhis, ya tadi kan ceritanya masyarakat, ya kita ambil masyarakat Buddhis. Kalau masyarakat bukan Buddhis, ya silahkan belajar agama masing-masing ya. Karena setiap agama masing-masing di Indonesia, karena agama di Indonesia itu sudah dipilih oleh pemerintah, kita boleh beragama 7 agama. Dan juga kepercayaan daerah yang terdaftar. Nah, itu sudah disurvei oleh Kementerian Agama, pelajarannya bagaimana. Jadi saya meyakini semua agama di Indonesia itu baik. Ya, tapi kalau kita mengatakan semua agama di dunia itu baik, belum tentu. Karena agama jumlahnya ratusan. Ya, banyak sekali agama yang kita bahkan belum pernah dengar. Tapi kalau di Indonesia semua agama resmi itu baik. Silahkan belajar dengan guru agamanya masing-masing. Nah, kalau Buddhis bagaimana Bante? Sebelum banyak masalah, sering-sering mendengarkan Dharma. Begitu ya? Sebelum banyak masalah, sering-sering mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma itu persis seperti beli asuransi. Ya, beli asuransi itu sebelum Anda sakit. Kalau sudah sakit enggak bisa klaim. Minimal setahun. Ada yang mau bohong-bohong. Pas daftar disehat-sehatin. Bisa ketahuan juga. Ya, kalau Anda sudah pernah MRI, sudah pernah ada masalah jantung ya di salah satu rumah sakit di Samarinda, kadang-kadang datanya keluar. Ya, kalau Anda ceknya di Thailand sih nggak keluar. Ya, pas di sini dicek aman, rapi. Tapi kalau Anda orang Medan, mungkin saja juga perusahaannya cek juga sampai di Penang. Terutama kalau Anda beli yang preminya mahal. Mungkin ya, saya bukan agen asuransi. Ya. Saudara-saudari, kembali ke pertanyaan Ibu. Sebelum banyak masalah, banyak mendengarkan Dharma. Bante Panyawaro, Bante Utamo ya. Kalau orang dulu memang sulit ketemu beliau. Tapi kalau zaman sekarang semua sudah ada di YouTube. Ya, didengar. Latihan meditasi, praktek, semua praktik Dhamma. Kalau bisa jauh-jauh hari sebelum masalahnya berat. Ya. Kalau masalah sudah berat bagaimana Bante? Tetap bisa belajar, tapi harus lebih berjuang. Ya. Oleh karena itu gawatnya, kalau ada orang yang masalahnya berat, dia tidak pernah belajar Dharma, kita nggak bisa cekokin Dharma juga ke dia. Karena belum tentu dia terima. Betul ya? Ya, belum tentu dia terima. Ibu mau merespon apa dari jawaban saya? Itu ada mic-nya ya. Mungkin Bante bisa menambahkan lagi sesuai dengan apa yang Bante sampaikan tadi yang ada kaitannya dengan meditasi memperkuat batin. Iya, kalau meditasi itu lebih gawat lagi.
Kalau seseorang masalahnya sudah berat, kadangkala diajak meditasi itu nggak tembus. Ya, apalagi kalau dia putus cinta. Ya, saudara-saudari kalau dapat teman putus cinta, saran saya ya, jangan ajak dia retreat ya. Jangan ajak dia retreat loh. Stres loh nanti dia. Duduk begini. Mungkin gurunya pakai teknik Thailand, Buddho itu teknik Thailand, tidak ada di Sutta. Buddho sambil air mata keluar. Lama-lama objeknya sudah nggak ada, cuma muncul wajah pacarnya yang sudah putus. Akhirnya bagaimana? Loncat ke sungai, amsyong lah Anda. Iya. Ya, ini terjadi. Ini saya dengar langsung dari Bante Damaudo, Malaysia. Beliau sudah meninggal. Ini cerita testimoni beliau, ya. Murid beliau sendiri ngajak orang datang, para remaja, lalu mau bunuh diri, tapi nggak berhasil ya. Mereka berhasil menyelamatkan. Oleh karena itu, kalau masalah sudah sangat berat, belum tentu semua orang cocok diajak bermeditasi. Tapi kalau sebelumnya dia sudah punya cukup basic atau sering datang ke wihara, mungkin masih bisa. Ya, karena dia percaya meditasi itu sangat kuat. Ya, jadi sama sebenarnya Bu, nasihat saya, kalau bisa belajar bermeditasi sebelum masalahnya berat. Tapi kalau masalah sudah berat, boleh mulai dari kebiasaan nafas masuk, nafas keluar. Maksudnya apa? Kalau dada ketika terasa berat sekali, ya kalau kita sedang ngadapin masalah berat kan dada ini berat. Kalau dada ini sudah berat sekali, nafas panjang. Tenang, rileks. Beberapa kali. Ya, itu membantu merilekskan. Nanti setengah jam lagi berat lagi. Nafas lagi. Beberapa kali. Sampai stresnya turun. Diulang-ulang gak apa-apa. Ya, itu teknik untuk menurunkan stres yang paling cepat sesaat. Nanti masalah sudah lumayan berkurang, kita sudah lumayan bisa menerima, baru kita latihan sesuai dengan teknik nafas yang duduk 15 menit, duduk setengah jam ya. Tapi kalau masalah sedang berat-beratnya, kita tidak punya basic, cukup seperti yang tadi saya sampaikan Bu. Nafas saja yang panjang, rileks mendalam. Buang pelan-pelan, senyaman mungkin, ya. Tarik lagi nafas panjang, mendalam, buang pelan-pelan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Sama-sama. Ya. Siapa mau nanya lagi silahkan. Ya Ibu silahkan. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Selamat Ibu malam. sekalian sedama yang saya sayangi. Bante, apakah saya boleh nanyakan yang lain, maksudnya di luar topik meditasi dan sekitarnya? Boleh. Ya. Ini juga sebagai udah tahu pernyataan atau pertanyaan saya Bante ya. Gini Bante, beberapa tahun yang lalu, sekitar sebelum COVID lah, tahun 2018. Saya masih aktif betul di wihara, dan kalau ke wihara naik motor sendiri Bante. Sekarang umur saya 72. Nah, pada suatu sore hari Minggu, saya memang kalau ke wihara atau kemana saja, kuliah atau dulu, saya tidak suka terlambat, suka datang di awal. Lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu, bisa gitu Bante. Nah, pada sore hari itu sekitar jam 4:30 lewat sampai di wihara sekitar kurang 1/4 jam 5.
Rumah saya tidak jauh dari wihara, 15 menit di Jalan Pramuka. Nah, pada sore hari itu saya naik di tangga, kemudian saya setiap saat selalu sebelumnya saya hormat dulu pada Sang Buddha di bawah pohon Bodhi. Setelah itu saya menoleh ke wihara. Nah, pada sore itu ada duduk seorang wanita dan bajunya mirip warna baju Bante, cuma agak muda sedikit. Dan perempuan itu duduk di bawah, di depan altar, tapi bagian bawah gitu. Rambutnya sebahu sini Bang. Nah, jadi waktu itu Bante, saya merasa heran. Wah, saya bilang hebat juga bini-bini, perempuan ini. Bahasa Banjar saya keluar Bante. Saya begitu Bante, kalau saya udah ngomong ceramah apa, keluar bahasa Banjar, bahasa daerah sini. Mudah-mudahan Bante mengerti. Jadi saya bilang, loh hebat juga bini-bini inilah. Sungsung itu maksudnya lebih cepat gitu dah daripada saya. Hebat lah, datang dia jam berapa datang itu. Terus saya naik sini. Loh saya lihat perempuan tuh nggak ada lagi Bante. Loh kemana tadi itu orang tadi itu? Orang bukan orang. Terus terang Bante, saya nih orangnya penakut Bante. Tapi pada waktu itu saya langsung dari luar masuk ke dalam. Saya cari Bante. Saya buka pintu di situ. Lihat ke belakang saya kok nggak ada. Dan lagi Bante, bulu kuduk saya ini nggak berdiri. Biasanya saya kalau takut itu langsung merinding gitu. Kok enggak gitu Bante. Tenang aja, saya tenang. Jadi saya pikir loh kemana bini-bini cewek tadi tuh. Nah pada waktu itu datanglah ibu Anung. Dia masuk, saya keluar. Nong, aku Cece tadi ketemu ada lihat cewek. Hah Cece ini ya bikin aku merinding aja. Kada bujur ya saya. Bujur benar. Nong. Saya lihat cewek, saya bilang betul. Loh Cece ini dah macam betul saya sungguh Bante, saya lihat betul. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu makhluk halus yang berani masuk ke dalam masalah atau dewa gitu Bante? Jadi betul-betul tidak ada orang itu Bante. Saya heran. Nah itu apa bagaimana pendapat Bante? Terima kasih. Terima kasih ya. Ya bujur ya. Ya umpat lalu menjawab. Nah ya karena itu sudah kejadian yang sudah lama. Ya kita tidak tahu ya. Ya itu apakah makhluk peta, apakah dewa, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah ya dia tidak ada niat jahat. Ya toh. Dia cuma duduk saja. Ya. Jadi ya barangkali dia melihat kedatangan ibu, ya dia berpikir ya umat sudah datang atau umat wihara sudah datang ya. Saya berpikir yang senang dengan sosok Sang Buddha itu bukan hanya kita manusia ya. Para dewa juga senang ya. Makhluk yang rendah juga senang ya. Jadi wajar-wajar saja Bu. Ya, kalau dia tiba-tiba menghilang ya sudah bagus. Ya toh? Iya. Kalau waktu itu dia datangin ibu kan lebih gawat. Ya, dia tiba-tiba hilang itu sudah sopan dia, ya. Aduh, ada yang datang. Ya, gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. 2 terakhir mungkin kalau mau, sudah jam 9. Ya, oh ya, Bapak tadi belum bertanya, silahkan. Terima kasih waktunya Bante. Sama-sama.
Ya, saya senang dengan Bante yang menghargai orang yang bertanya begitu. Dan kali ini saya bertanya memang saya tidak tahu Bante. Pada hari pertama Bante menyampaikan tentang tidak adanya hutang karma Bante. Saya baca di Samagipala Bante, ada 12 hutang karma Sang Buddha. Mungkin nanti bisa baca dan itu bersumber dari Tipitaka. 12 hutang karma Sang Buddha itu diantaranya ketika Sang Buddha pernah misalnya pernah dilempar dorong batu di atas bukit Kijakuta oleh Dewadatta. Nah, kenapa Sang Buddha pernah didorong begitu? Dan di situ dijelaskan bahwa Sang Buddha pada saat entah bodhisattva atau belum pernah melempar seorang ke jurang. Dan pada saat itu pasti Sang Buddha tahu kalau Dewadatta, apalagi Bukit Kijakuta kan nggak terlalu tinggi. Kalau kita pernah ke India itu kan gini ya, kalau mendorong pasti Buddha tahu. Itu ada Dewadatta di atas akan mendorong. Tapi ini adalah karma saya. Sehingga Sang Buddha tidak pergi atau menghilang. Ini karma saya. Dan Sang Buddha tahu bahwa seorang sama Sang Buddha tidak mungkin akan dibunuh. Pasti selamat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Sang Buddha pernah diceritakan di situ pernah pusing kepalanya. Dan kemudian menceritakan bahwa kehidupan yang lampau, beliau adalah seorang anak nelayan dan keluarganya nelayan yang suka menangkap ikan dan membunuh. Akibat dalam kehidupan ini, keluarganya itu tewas dibunuh. Dan Sang Buddha sendiri pada waktu itu masih anak-anak. Ini di versi lain, di versi lain katakan bahwa pada waktu itu ketika ada ikan lele yang terlepas, kemudian bodhisattva ini memegang dengan kayu Bante di kepalanya, sehingga Sang Buddha sekarang menerima akibat pusing. Demikian juga ketika Sang Buddha menyantap makanan terakhir yang beracun, karena kehidupan yang lampau pernah menjadi seorang tabib, menjadi dokter yang membuat orang lain diare. Sehingga beliau ketika menerima santapan terakhir Sukamara-dawa dari Cunda pandai si tukang pandai besi ini, beliau terima ini adalah akibat dari karma saya. Jadi seakan-akan bahwa karma itu seperti yang Buddha tahu, ini memang karma saya ini harus saya terima begitu. Itu ada 12 macam, mungkin bisa dibaca di teman-teman bisa baca di Samagipala begitu. Jadi mohon penjelasan Bante, proses hukum karma seperti ini kan seperti kayak takdir loh Bante. Oh, saya harus terima ini karena kehidupan lampau saya seperti ini. Gitu. Dan yang sadis lagi itu tadi adalah kenapa Sang Buddha ketika jadi bodhisattva atau mungkin belum, itu bisa membunuh orang dan melempar ke jurang sehingga beliau menerima akibat dari dorongan batu itu. Nah, di dalam sebelum Bante menjawab ini, di dalam Acintya Sutta bahwa ada 4 hal yang tidak bisa kita pikirkan Bante. Karena kalau dipikirkan bisa menjadi gila. Dan saya tidak mau berpikir Bante, maka saya mohon Bante yang menjawab. Ya, terima kasih Bante. Setelah saya berpikir saya yang jadi gila. Ya, jawaban saya sejauh yang saya pelajari, ya, saya tidak menemukan bacaan mengenai hutang karma itu. Jadi saya meyakini, ya, nanti Bapak pulang Bapak boleh cek. Saya meyakini yang tertulis di Samagipala itu adalah atakata. Atakata itu artinya komentar. Ya, saya pribadi tidak banyak mengikuti komentar. Ya, karena komentar itu bagi saya tidak bisa bulat-bulat mewakili ajaran Buddha. Kenapa demikian? Kalau komentar bisa bulat-bulat mewakili ajaran Buddha, maka kita akan tumpang tindih. Maksudnya apa?
Kenapa hari ini ada Mahayana, Theravada, Tantrayana? Belum selesai sampai di sana. Mahayana sendiri ada Sukhawati, Tendai, Jen dan lainnya. Nichiren dan yang lainnya. Tantrayana, Gelugpa, Kagyupa, Kadakpa dan yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa ajaran Buddha dari seorang guru yang sama bisa bercabang, setelah bercabang lagi? Itu karena ajaran beliau dikomentari lagi. Ya. Oleh karena itu, saya tidak banyak mengikuti kitab komentar. Begitu itu sudah kitab komentar, saya hanya berkomentar bahwa saya tidak berkomentar mengenai komentar. Ya, karena kita nggak bisa ngikutin 1001 cerita. Ya, di Mahayana, Bante Sariputa itu ketemu tengkoraknya mama beliau yang lampau. Dan beliau sujud ke tengkorak itu. Itu tidak ada di suta. Nanti kalau dikaji kita makin meluas. Karena itu adalah komentar, kita komentari lagi. Maka disebut tika. Kata-kata dikomentari lagi disebut tika. Ada kitabnya. Apa? Enggak ya. Nanti penistaan kitab itu namanya. Setelah tika dikomentari lagi. Disebut anutika. Ya, jadi ada atakata, ada tika, ada anutika. Lanjut. Kalaupun konsep demikian itu muncul, ya, kehidupan lampau pernah berbuat seperti apa dan hari ini mengalami akibatnya, itu disebut wipaka. Itu disebut buah karma. Tidak disebut hutang karma karena khawatir nanti konsepnya jadi keliru. Tetapi penerjemahan itu ya terserah penerjemah. Jadi kita harus cek ke bahasa Palinya, mereka menyebutnya apa dalam bahasa Pali. Ya. Lalu terakhir, Sang Buddha sama sekali tidak pernah mengajarkan konsep misalkan, ya saya dulu jahat, hari ini saya sakit. Saya nggak mau diobati karena dulu saya jahat. Agar karma buruk saya cepat berbuah habis. Tidak ada ajaran seperti itu dalam agama Buddha. Kalau sakit berobat, ya. Kalau sakit cari solusinya. Kalau ada batu menggelinding hampir kena saya, ya saya mundur. Ya. Kalau saya mundur dan berhasil tidak terlindas batu, itu namanya apa? Itu namanya sebab akibat yang baru. Betul ya? Batu itu jatuh, tidak tahu akan mengenai saya apa enggak. Itu adalah buah karma, saya hampir ketimpa batu. Tetapi kita selalu boleh merespon hal yang baru. Respon kita adalah mundur secepat-cepatnya. Dan batu itu lewat. Nah kalau tadi kita tidak mau mundur, mati. Ya, jadi hukum karma itu tidak seperti konsep takdir. Karena kalau takdir itu tidak bisa diubah. Hukum karma itu atau hukum dharma itu bisa diubah, contohnya. Bahkan Sang Buddha mengatakan, kalau hidup ini adalah takdir, untuk apa kami menjadi biku? Ya, kalau hidup itu takdir, saya juga enggak mau jadi biku. Saya pulang aja, melakukan semua hobi-hobi saya. Toh hasilnya sama. Tetapi karena kita bisa berupaya untuk mengubah nasib, mengubah karakter, membuat kebajikan-kebajikan baru. Nah, oleh karena itu hidup kita tidak digarisi seperti halnya takdir dalam Buddhis. Tetapi kita aktif bisa mengubah nasib kita sendiri. Ya, itu jawaban saya Pak ya. Ya, semoga memuaskan ya. Anumodana. Tutup Bapak Ibu ya, sudah malam kita harus pulang, besok pagi-pagi saya ke Balikpapan ya. Terima kasih semuanya sudah belajar dengan sangat luar biasa semangat 3 hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini membuat hidup kita berkembang. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Bante, mungkin ada yang kelupaan Bante. Mantra yang terakhir yang dilingkar Bante. Ini sponsornya SPD nih yang nagih nih Bante. Gitu ya, waduh. Iya, Saya pikir biar disuruh datang lagi. Panjang sekali loh ini. Saya buat singkat aja ya. Mantra terakhir Bapak Ibu, mantra terakhir namanya wajar terjadi. Ya, wajar terjadi. Semakin bijaksana Bapak Ibu saudara-saudari, Anda semakin bisa mewajarkan segala hal. Ya, dan itu sulit perjalanannya. Saya kasih contoh. Satu ketika Anda ketemu seorang anak. Sangat kepo, sangat cari perhatian. Bisa kesel Bapak Ibu? Keponya minta ampun, cari perhatiannya minta ampun. Melelahkan. Tapi kalau Anda bijaksana, Anda punya banyak pengetahuan. Anda boleh berpikir seperti ini. Kalau Anda telusuri hidupnya, ini fiksi ya, tidak ada orangnya. Setelah Anda telusuri hidupnya, ternyata dia yatim piatu. Dari kecil tidak dapat perhatian. Ketemu Bapak Ibu di wihara, dia anggap seperti ibu sendiri. Dia lihat Anda seperti bapak sendiri. Dia pengen minta perhatian. Wajar enggak? Wajar. Kesalnya berkurang? Berkurang. Masih kesal? Masih. Tapi berkurang. Betul ya? Kalau Anda hebat, bahkan Anda sudah tidak kesal lagi. Ya, tapi pasti berkurang 30%, 50% tergantung kebijaksanaan Anda. Ini ciri-cirinya sudah saya amati. Semakin Anda bijaksana, semakin sering Anda mewajarkan hal apapun. Wajar, wajar. Yang orang lain bilang, kok bisa ya begini, begitu. Lalu orang ini terkejut dan menjadi stres dan sebagainya. Anda orang bijaksana menjawab, wajar. Ya wajar. Namanya orang punya dosa loba moha, ya wajar. Begitu ya. Saudara-saudari, belajar mewajarkan hal ini cukup sulit. Karena Anda harus belajar untuk mencari sebab-sebab di belakang. Ya, berpikir lebih jauh. Berpikir lebih jauh. Dan ini adalah kebiasaan. Kebiasaan yang lama-lama menjadi skill. Ya, contoh, saya kasih contoh fiksi juga. Kadangkala kita parkir mobil. Saya kemarin cerita yang sama ya, kita pakai contoh yang sama. Kadang-kadang tukang parkir itu bisa ngotot sekali loh minta uangnya itu. Kalau di Medan sampai keluar pisau loh. Beneran loh. Ya, saya pernah di toko obat, tiba-tiba datang itu tukang antar barang. Bapak-bapak tukang antar barang sudah berumur juga, sudah umur 50-an. Ininya luka-luka, sini luka, tangannya luka. Kenapa? Nangkis pisau. Berantem sama tukang parkir gara-gara 1.000 perak. Ya, gara-gara 1.000 perak. Pertanyaan saya, seorang bapak parkir meminta uang dengan cara yang sebegitu ganasnya. Bagaimana mewajarkannya? Satu, target dia juga tinggi, seperti yang saya katakan kemarin, ya toh? Target dia tinggi. Ya, dia kan kerja, bosnya mintanya banyak. Kamu kalau mau jaga tempat ini ya satu hari 130.000. Nah, setelah dia kumpulkan, cuma sisa 20.000 setelah bayar target. 20.000. Kalau orang yang dapat sehari 20.000, ini contoh aja fiksi ya, anggaplah 15 tahun yang lalu. Karena rate uang sekarang saya itu udah nggak ngerti. Rate uang saya itu berhenti di 10 tahun yang lalu. Ya, kadang-kala saya diberitahu mie pangsit harganya berapa, saya terkejut loh. Iya, ya saya pulang ke Medan, kadang-kadang saya nanya mama saya, mak ini Huantan mie ya, mie pangsit. Sekarang berapa ini? 25.000. Hah? Saya terkejut loh. 25. Dulu masih 12.000. Dulu sudah lama.
Sudah 25, saya terkejut sendiri. Jadi saya udah kayak orang-orang yang tua, ya, yang udah nggak tahu harga barang gitu. Saudara-saudari, 1.000 bagi orang yang dapat 20.000 sehari banyak enggak? Banyak loh. Dan dia perjuangkan. Karena kalau dia nggak ngotot, lepas 4 aja, 4.000 loh. Itu hampir 20% loh. 22% loh pendapatan dia. Banyak loh itu. Jadi dia ngotot. Yang kedua dia bisa kena marah. Dan kalau dia sering tidak capai target, dia bisa digeser, ganti orang lain. Lalu, apakah ada orang lulus S2 mau jadi tukang parkir? Ngerti maksud saya? Artinya dia juga bukan kepengen ngejar-ngejar orang seperti itu. Nah, ini simulasi ya. Saya tidak membenarkan kejadian pisau itu, tapi saya memberi Anda simulasi bagaimana mewajarkan sesuatu. Lalu muncullah kalimat kita, wajar. Wajar hal itu terjadi, tapi bukan berarti itu bukan kriminal, ngerti ya? Hukuman tetap berjalan, kasus tetap berjalan. Kita sebagai manusia bijaksana bisa mewajarkan hal itu terjadi. Ya, terjadi sesuatu yang gawat. Seorang ibu bunuh anaknya sendiri. Wajar? Secara dunia tidak wajar. Tapi kita keluarkan, itulah manusia. Ada dosa loba moha. Dan beberapa orang dosanya terlalu tinggi sampai dia nggak bisa kontrol. Karena benci suaminya, dia bunuh anaknya. Itulah seperti kata Sang Buddha, pikiran sangat sulit untuk dijinakkan. Mengerti? Setelah kita melakukan perenungan ini, wajar nggak kadang-kadang ada orang yang aneh bunuh anaknya sendiri? Ya, wajar bisa terjadi. Kejadian itu tidak wajar ya, tapi kita bisa mewajarkan sifat manusia yang begitu random. Ya, itu maksud saya. Sedikit mendalam, sedikit sulit dipraktekkan, tapi kalau Bapak Ibu sudah bijaksana, apapun wajar. Dan itu membuat kita lebih bisa menerima. Yaitu mantra terakhir, wajar terjadi. Ya. Bante, kenapa hari ini ceramahnya panjang sekali, kami jadi nggak bisa pulang? Wajar terjadi. Hari terakhir, betul ya? Wajar terjadi. Anumodana semuanya.